Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Amma ba'du, sahabat ngalim yang ada dimanapun di dunia ini, dan Fatayat NU, sahabatku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya? Ramadan hari pertama ini bagaimana rasanya? Di hati indah enggak? Sumringah enggak? Adem enggak? Kalau masalah lapar itu bukan kelas kita. Kalau lapar mah kelas anak-anak. Kalau kita, rasa hati ini bagaimana? Senang enggak rasanya? Karena rohani kita Allah perjalankan di hari yang pertama ini. Kita koreksi diri, bagaimana rasanya? Kalau indah, kalau senang, kalau sumringah, berarti tanda bahwa man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu referensi kita. Man, barang siapa, qoma, yang dia melaksanakan, yang dia bertemu, yang dia mengaplikasikan, yang dia berada Ramadhana, pada bulan Ramadan ini, imanan, dengan penuh iman, takwa, wahtisaban, dan menghitung diri kita, mengetahui diri kita, mengenal diri kita, muhasabah diri kita, ghufira, maka diampunkan zunubah, dosa kita, ma taqaddam, yang terdahulu. Sahabat ngalim, ayo, dalam gak maknanya? Itu mah dalamnya luar biasa. Ingat, dalamnya lautan terukur loh. Dalamnya hati terukur juga. Tapi dalamnya dosa kita, saya, sahabat Fatayat sedunia, terukur tidak. Hanya kita yang tahu dan Allah yang tahu. Dan hari ini barokah buat kita. Kesempatan emas inilah yang perlu kita raih, yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita perjuangkan, agar di ujungnya ada la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, la'allakum alfitrun, la'allakum tusa'idun, la'allakum muslimun, la'allakum maghfurun. Itu kan semuanya perlu perjuangan. Nah, perjuangannya inilah yang kita katakan adalah koma. Koma itu maknanya kan berada di dalamnya. Makanya saya sering bertanya sama teman-teman sahabat Fatayat tentunya ya. Gimana nih, kita siap-siap enggak menyambut Ramadan ini? Jangan secara fisik, bukan fisik lagi sekarang kita bicaranya, secara ruhani, secara hati, secara perasaan, bahwa gimana rasanya. Ada loh, bukan kita ya, ada loh ibu-ibu sebelah sono, dia sibuk banget menata keadaan zohirnya. Contoh gini, gimana nih, nanti lebaran pulang kampung enggak? Bilang sama suaminya, kita pulang kampung ya Dad, ya Mas, pulang kampung jangan lupa lu Mas, mobil kudu baru. Sudah gitu seragaman keluarga kecil kita, yang 3 orang anak, 2 orang suami istri, harus 4 seragam lu Mas. Kok 4 Dek? Iya, karena seragam di rumahku, di rumah ibumu, di rumah sepupumu, di rumah halayak umum, kita akan berkunjung dengan seragam yang lain-lain seragam. Maksud lo, kata orang Jakarta, kata anak muda. Kalau itu kelas kita, koma bukan? Gak koma kita namanya. Karena koma itu adalah perjuangan.
Dan perjuangannya no physically. Bukan secara fisik kalau kelas kita ini. Secara apa? Secara ruhani, secara batin. Dan batin itu dari zohir dahulu. Makanya guru-guru toriko kita, mursyid kita itu kalau ngasih wejangan sama kita, bicara toriko itu secara zohir kudu mantap dulu. Nah kalau koma itu secara rasa, secara batin, bicaranya di wilayah dunia, siapa kita gitu loh. Bukan secara fisik yang kita pandang ini. Bagaimana kesiapan kita menyambut Ramadan. Di hari pertama ini berapa juz yang kita lalap? Bukan juz jambu. Berapa juz Al-Quran yang kita sudah bisa baca per hari ini. Dan berapa ayat yang kita sudah tadabburi sehari ini. Dan berapa sodakoh kita yang sudah kita keluarkan hari pertama ini. Dan berapa bahasa lisan kita dengan zikir di hari ini. Dan berapa ribu sholawat yang kita kumandangkan di hari ini. Dan berapa amal baik yang sudah sanggup kita pekerjakan di hari ini. Dan parameternya hari pertama. Karena apa? Karena semangat-semangatnya loh. Ya kan? Yakin gak begitu? Kalau hari pertama udah melempem. Kalau di hari pertama sudah mulai, aduh terserah nanti gak aja hari berikutnya, besok aja. Kayak teman kita yang ini, yang sedang pengen badannya kurus gitu kan. Begitu makan, apa temannya bilang, jangan lupa, katanya mau diet, besok aja. Besok, ada katanya mau diet, besok aja. Nah kayak gitu kan. Nah jadi mulailah dengan hari pertama ini dengan full semangat. Maka jatuh-jatuhnya kalau hari ini sanggup 5.000 salawat, 5 juz Al-Quran, sejuz tadabbur Al-Quran, 10 juta sodako bagi yang mampu. Besoknya mungkin jatuhnya gak jauh-jauh. Besok 4 juz, besok 1 juta atau besok 9 juta sholawat dan seterusnya. Nah maka setelah fisik mengerjakan itu, rasakan bagaimana makna batin kita. Bagaimana rasa indahnya batin kita. Bagaimana rasa ademnya diri kita. Nyerep tidak kayak TB bacem. Bumbunya banyak maknyus gak? Sudah banyak, rebusnya lama, bumbunya sempurna. Didiamkan 1 hari, besok digoreng. Kira-kira gimana rasanya? Nah rasa itulah hasil dari olah fisik, olah pikir, olah zikir, olah sodako, olah bahasa lisan kita. Nyerapnya di kolbu kita gimana rasanya. Hanya Allah dan kita yang sanggup merasakan indahnya, ademnya, rasanya. Coba rasain, sahabat ngali. Tapi setannya ini la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum. Kalau udah gitu setannya juga kelas kakap loh sahabat ngali. Rasain juga. Nah begitu udah enak, indah, adem rasanya, setannya bilang apa? Kamu terbagus, kamu terindah, kamu terbaik, kamu yang paling. Mulai dah share, mulai dah ambil status, update status. Alhamdulillah di hari pertama saya sholawat 10.000, 5 juz Al-Quran, sejuz pakai arti, 10 juta saya sodako, dan lain. Nah kan, ayo. Itu maknanya bahwa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum. Nah setannya berbicara. Nah akhirnya kutub kiri kutub kanan kudu seimbang. Kutub kanan mengerjakan, kiri tutup. Set. Agar apa? Agar setannya tidak masuk. Katanya dalam hadis, bulan Ramadan ini barokah karena setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ikat, Anda gak ikat. Gimana ditanya sih Allah ikat tapi kita gak mengikatnya? Maksud Allah yang kedua gimana coba? Semua itu penuh perjuangan. Semua itu penuh dengan usaha dan fokus yang betul bahwa sesungguhnya kita ini qoma imanan
Jadi kalau iman itu ya sudah, nggak usah ada status, nggak usah ria, nggak usah bangga. Bahkan di hati sekolah darusnya nggak usah ngerasa, udah hilangkan. Besok aku kerjain apa lagi? Hari kedua selesai, lusa saya apa lagi? Hilangkan semua amal-amal kita yang hari kedua, ketiga dan seterusnya. Akhirnya 30 hari selesai dan setannya pun juga tambah besar, tambah gede. Tambah apa setannya? Tambah yang bertitel, yang doktor setannya. Karena kita udah profesor. Jadi itu makna iman dan wahtisaban. Bisa akhirnya apa? Ghufira ma taqaddama min dzambi. Jangan merasa terampun dulu. Jangan. Kenapa? Tak ngerasa sudah suci. Takutnya hati-hati. Idul Fitri adalah jangan diwarnai dengan sok. Yang ada apa? Tambah tawadhu, tambah rendah hati, tambah gak bicara yang arogansi, tambah gak nyebar hoax, tambah gak tukang fitnah, gak nge-share sesuatu hal yang sifatnya provokasi, tabayun dulu. Itu kan makna buat dari imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama. Itu makna semua. Sahabat Ngalim, cukup dari saya, Dewi Ani, sahabat Fatayat Sedunia. Ayo kita isi hari-hari Ramadan ini dengan penuh dengan iman, wahtisaban, agar apa? Ghufira kullu dzunubi wa dzunubakum. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq laqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.